Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Rahayu, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah untuk memenuhi salah satu mata kuliah anak berkebutuhan khusus pada UTS kali ini. Kemarin tanggal 13 Mei 2024 saya dan teman-teman sudah melakukan observasi di salah satu yayasan SLB Tunas Harapan Karawang. Mungkin teman-teman yang orang Karawang sudah tahu tempatnya di mana, yaitu di belakang Karangpawitan. Nah, di sana siswa dan siswinya itu penyandang tunagrahita. Nah, kali ini teman-teman, saya akan membahas apa sih yang dimaksud tunagrahita. Di sini kita akan belajar bareng-bareng dan bersama-sama. Jika ada kurang dan lebihnya, teman-teman bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Kita bahas, dimulai. SLB Tunas Harapan Karawang mengenal anak tunagrahita kelas 1 SD. Ada yang tahu nggak nih apa yang dimaksud tunagrahita itu? Tunagrahita berasal dari dua kata, yaitu tuna dan grahita. Tuna yang artinya cacat atau kurang dan grahita artinya berpikir. Jadi, tunagrahita cacat atau kurang dalam berpikir. Sedangkan yang dimaksud tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbatasan perkembangan mental intelektual di bawah rata-rata normal, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, dan sosial. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ya apa yang dimaksud tunagrahita itu apa. Nah, sekarang kita lanjut. Untuk apa sih tujuan kita belajar tunagrahita? Mari. Tujuan kita belajar tunagrahita yang pertama, untuk mengetahui pengertian dan ciri-ciri tunagrahita. Yang kedua, klarifikasi anak tunagrahita. Yang ketiga, faktor penyebab ketunagrahitaan pada anak. Yang keempat, tujuan pendidikan anak tunagrahita. Yang kelima, hal yang perlu diajarkan pada anak tunagrahita. Dan terakhir, layanan pendidikan bagi tunagrahita. Grahita dalam bahasa Indonesia yaitu lemah otak, lemah pikiran, retardasi mental, cacat grahita, dan lemah ingatan. Nah, di sini lemah otak, lemah pikiran, dan lain sebagainya bukan berarti anak tunagrahita itu tidak bisa mencapai prestasi. Kemarin salah satu anak tunagrahita bisa mencapai prestasi yaitu juara 1 lomba melukis. Insya Allah ya. Ciri-ciri fisik tunagrahita itu seperti apa sih? Mari kita belajar. Ciri-ciri fisik anak tunagrahita diantaranya tidak bisa mengurus dirinya sendiri sesuai usia, kemudian penampilan fisik tidak seimbang, perkembangan bahasa terlambat, dan pandangan kosong, koordinasi gerakan kurang, sering keluar cairan dari mulut. Nah, jadi ciri-ciri fisik tunagrahita itu banyak ya. Klarifikasi tunagrahita itu ada 4 tingkatan loh teman-teman. Apa aja sih? Yang pertama, tunagrahita ringan. Yang kedua, tunagrahita sedang. Yang ketiga, tunagrahita berat. Dan yang terakhir, tunagrahita sangat berat. Apa aja sih pembahasannya? Klarifikasi anak tunagrahita. Yang pertama, tunagrahita ringan. EQ-nya 50 sampai 70. Tunagrahita ini mampu dididik, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lebih luas dan mampu melakukan kegiatan setingkat semi terampil.
Kemudian, tunagrahita sedang memiliki EQ 35-50. Tunagrahita mampu latih, mampu melakukan keterampilan dan mengurus diri sendiri. Kemudian, mampu beradaptasi di lingkungan sosial terdekat. Dan terakhir, mampu mengerjakan pekerjaan rutin yang perlu pengawasan. Kemudian terakhir, tunagrahita berat dan tunagrahita sangat berat. Tunagrahita berat memiliki EQ 20-35 dan sangat berat EQ di bawah 20. Tunagrahita perlu rawat. Anak tunagrahita sepanjang hidupnya yang selalu bergantung bantuan dan perawatan orang lain. Kemudian di sini juga menjelaskan faktor-faktor penyebab ketunagrahitaan apa aja sih? Faktor penyebab ketunagrahitaan. Yang pertama faktor keturunan, terus infeksi dan keracunan, gangguan metabolisme gizi, trauma dan zat radioaktif, masalah pada kelahiran, dan yang terakhir faktor lingkungan juga bisa mempengaruhi ya. Adapun 3 dampak ketunagrahitaan pada anak. Dampak ketunagrahitaan pada anak. Yang pertama, anak tunagrahita memiliki hambatan dan kesulitan dalam akademik seperti berhitung, berbahasa, sulit mengingat, kurang dapat mengontrol lingkungan, dan masih banyak lagi. Kedua, anak tunagrahita tidak akan mencapai kematangan intelektual seperti teman sebayanya. Kemudian, terakhir anak tunagrahita sering menjadi sasaran kenakalan teman atau orang normal lainnya akibat ketidakmampuan mereka dalam norma-norma sosial dan penyesuaian di dalam dirinya. Layanan pendidikan seperti apa sih yang baik untuk anak penyandang tunagrahita? Layanan pendidikan bagi anak tunagrahita. Yang pertama SLBC atau yang saya observasi tempatnya saat ini. Yang kedua SLB bersama. Jadi kalau SLB bersama itu tidurnya juga di situ. Kemudian kelas kunjung. Jadi kalau kelas kunjung itu kayak ada kunjungannya gitu. Keempat terapi bermain. Jadi bisa menggunakan terapi bermain juga tuh layanan pendidikannya. Terakhir homeschooling atau kalau homeschooling itu belajarnya bisa dari rumah. Di sini peran orang tua kalau misalkan belajar di rumah itu emang sangat penting ya dalam pendidikan itu. Hal apa aja sih yang harus kita ajarkan kepada anak-anak penyandang tunagrahita? Hal yang perlu diajarkan pada anak tunagrahita yaitu kemandirian dan keterampilan hidup. Merawat diri seperti makan, berpakaian, ke kamar mandi sendiri. Nah itu. Kemudian bersosialisasi dan berkomunikasi menggunakan telepon untuk hal-hal darurat. Jadi anak tunagrahita juga harus bisa menggunakan ponsel. Kemudian mengetahui cara melindungi diri saat sendiri. Jadi tidak tergantung pada orang lain. Misalkan ibunya tidak ada. Mengembangkan keterampilan yang diminati sesuai kemampuan. Seperti hal yang tadi misalkan bisa melukis, itu harus mengembangkan keterampilan tersebut. Kemudian belajar menggunakan uang. Jangan sampai ketika kita ingin membeli sesuatu kita tidak bisa mengetahui uang itu berapa gitu ya. Terakhir, belajar membaca, menulis dan berhitung. Emang itu sangat penting banget akademik untuk anak berkebutuhan khusus. Terakhir dari saya, di sana juga saya dan teman-teman melakukan wawancara observasi kepada orang tua siswa. Harapan terbesar orang tua siswa semuanya rata-rata ingin anaknya bisa mandiri seperti anak-anak normal pada umumnya. Dan untuk kita, kesimpulannya, jangan lupa kita selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.